Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas topik gimana caranya Anda bisa naikin keuntungan usaha Anda tanpa harus tambah omset. Yuk simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke, buat teman-teman ya, hari ini kita akan ngobrol terkait dengan ningkatin profit usaha tanpa harus tambah omset. Ya, actually ini salah satu hal yang kita sering lakukan di lapangan anyway ya. Nah, buat teman-teman yang khususnya buat teman-teman yang punya usaha ya dengan omset setahunnya minimal 10 miliar ya, setahunnya atau ke atas pastinya gitu ya. Actually yang terjadi di lapangan, semakin besar usaha Anda, itu biasanya semakin besar pemborosan yang terjadi. Ya, kenapa? Karena owner sudah tidak lagi punya fokus untuk bisa melihat satu persatu kondisi di lapangan. Ya, mereka akan percaya tim. Dan kondisinya, ketika semua dilempar ke tim, karena tidak di-arrange atau tidak dikoordinir dari satu hal, satu pihak yang sama, kadang-kadang ada beberapa pemborosan yang terjadi di lapangan. Nah, ini kita sering temuin di lapangan teman-teman. Ya, semisal yang paling sering adalah banyak perusahaan yang mengatakan, Pak saya butuh karyawan, Pak saya butuh tambahan orang. Ya, tapi ketika mereka melihat, ketika ditelusurin lebih lanjut, ternyata penambahan orang tadi tidak sepadan dengan produktivitas yang ada. Jadi orangnya nambah, yes nambah, tapi ternyata untuk orang tersebut harusnya bisa menghasilkan 10 biji nih, 10 hal ya. Tapi ternyata yang dikerjakan oleh orang tersebut baru 5. Nah, ini tidak pernah diukur, tidak pernah dianalisa apakah penambahan orang tersebut memang seirama atau selaras dengan penambahan produktivitas. Nah, itu akhirnya menyebabkan cost yang cukup besar. Akhirnya biaya besar, labanya semakin kecil, ya. Nah, ada lagi misalnya teman-teman misalnya punya toko. Saya lemparkan idea-idea supaya teman-teman bisa punya gambaran ya. Anda punya toko, ya, Anda punya toko 2 cabang, 3 cabang. Seringkali business owner karena kerepotannya mereka tidak pernah menganalisa terkait dengan kondisinya misalnya. Oh ternyata toko A itu omsetnya per bulan adalah misalnya 500 juta. Ya, dengan karyawan 5 misalnya ya. Toko B omsetnya 500 juta dengan karyawan 3 ya. Toko C omsetnya 500 juta tapi dengan karyawannya 8 ya. Ini tidak pernah dilihat ya. Akhirnya Anda cuma lihat oh pokoknya omsetnya 500 juta, oke untung. Padahal teman-teman, Anda mesti cek kenapa tadi yang 500 juta, karyawan cuma 3 bisa omset 500 juta. Berarti ada yang lebih baik toh dibandingkan toko-toko yang lain. Ya. Nah, bagi teman-teman menggunakan data, maka teman-teman kalau Anda pengen omset atau profitnya naik, syarat yang paling pertama adalah apa? Anda punya data keuangan. Jadi Anda mesti punya laporan terkait dengan keuangan yang perlu Anda analisa. Semakin tajam laporan yang Anda miliki, semakin tajam keuangan yang Anda miliki, maka Anda bisa menganalisa dengan lebih tajam. Ya, semakin tajam analisanya, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan atau peningkatan profit yang lebih besar. Meskipun Anda nggak nambah omset, cuma ngurusin keuangan itu dengan omset Anda 10 miliar setahun ya, itu Anda bisa ningkatin lagi profitnya. Dengan Anda lihat tadi berbagai contoh yang saya berikan. Nah, itu 1-2 ya. Dan Anda bisa lihat, oh ternyata cuma dari karyawan saja, ternyata itu bisa ningkatin tuh profitnya. Ya, sudah produktif enggak? Ya, karyawannya sudah menghasilkan yang terbaik enggak? Ternyata karyawannya kebanyakan. Nah, kenapa kok 500 juta yang toko ketiga ya? 500 juta omsetnya tapi orangnya 8. Nah, kenapa kok 8? Kalau bisa dipangkas tinggal 5 atau tinggal 3, maka ini bisa mendapatkan tambahan profit lagi karena memangkas orang yang 3 sampai 5 orang tadi. Ya, nah ini juga perlu teman-teman berpikirkan. Itu hanya dari sisi karyawan. Ya, sekarang kita geser lagi. Bagaimana Pak saya meningkatkan profit Pak? Kalau misalnya dari sisi yang lain, misalnya Anda belajar dari sisi stok. Ya, loh, apa Pak hubungannya stok dengan meningkatin profit? Banyak teman-teman. Ya, kendala yang selalu sering dilakukan di lapangan bahwa banyak pengusaha itu yang sering kali order barang ketika harga barang murah. Ya, nggak tahu ini Anda lakukan atau enggak. Ya,
Kenapa order barang waktu harga murah? Iya, karena bagi mereka adalah keuntungan yang terbesar adalah ketika saya bisa beli atau bisa kulak gitu ya, atau bisa order ya dengan harga lebih murah. Begitu order lebih murah, maka untung saya akan bertambah. Ya, karena biasanya kalau di pengusaha-pengusaha yang level toko, mereka akan concern terkait dengan margin, ya terkait dengan keuntungan. Nah, problemnya teman-teman, ketika Anda ngorder banyak, ya, pertanyaan saya, buangnya bisa enggak? Ya. Oh, buangnya bisa, good. Tapi kalau Anda buangnya nggak bisa, ini problem kedua. Ya, bahwa ketika Anda ngorder banyak, Anda beli barang banyak dan Anda nggak bisa buang, Anda nggak bisa menjual, Anda mesti pertimbangkan barang Anda apakah barang yang long lasting atau barang yang cuma temporary cycle. Ya, jadi misalnya Anda punya barang fashion, tentunya fashion itu akan selalu tidak cepat sekali berubah. Ya, Anda punya usaha casing handphone misalnya ya, itu juga akan berubah cepat sekali. Ya, misalnya sudah seri handphonenya sudah nggak jual, nah, otomatis Anda barangnya juga nggak jual juga misalnya, ya. Nah, atau Anda barangnya ada yang barang expired atau enggak, itu juga pengaruh. Nah, maka ketika teman-teman membeli barang yang kelihatannya bakal untung, tapi kalau teman-teman nggak bisa menjual barangnya, yang terjadi adalah apa? Akan terlalu banyak dead stock, ya, akan menjadi banyak barang mati atau barang yang tidak bisa Anda jual. Nah, ketika teman-teman tidak bisa menjual barang dan barangnya benar-benar tidak dijual, actually secara prinsip Anda punya nominal stok yang dimiliki. Ya, Anda punya stok yang dimiliki, tapi kondisinya apa? Kondisinya itu cuma angka, teman-teman. Ya. Dan banyak orang yang tahu hal seperti itu, wah saya punya barang yang mati nih, nggak bisa jual. Tapi karena ketidakrelaan mereka untuk jual rugi, akhirnya stoknya dibiarin di sana. Ya. Dan tambah lama tambah tahun, tambah lama tambah rusak, tambah lama tambah nggak dijual, akhirnya itu cuma masuk di laporan keuangan, tapi barangnya tidak bisa dijual. Ya, actually apa teman-teman? Itu seharusnya Anda sudah rugi, tapi Anda tidak merealisasikan bahwa itu rugi. Ya. Nah, kalau kondisi Anda beli kebanyakan, nah Anda harus pertimbangkan gimana caranya Anda menetapkan pricing strategi yang pas, ya. Jadi misalnya Anda di awal untungnya misalnya 50%. Kalau sudah tahu ini barang fashion dan kondisinya dia tidak akan bisa terus ditahankan di sana, mungkin sudah jalan 3 bulan, setengah tahun, mungkin sudah mulai diturunkan. Yang untung 50% mulai 40%. 40% mungkin sudah 30%. 30% mungkin 20%. Anda mulai sell dan sell. Ya. Di akhir kalau sudah benar-benar mungkin Anda jual di harga terendah pun 10% atau mungkin HPP harga pokok Anda beli, itu juga tidak disalahkan. Ya, lebih baik Anda keluarkan barang Anda dan Anda dapat uang daripada uang Anda berubah jadi barang di dalam perusahaan yang tidak bisa Anda jual. Nah, ini problem tambahan, ya. Dengan ngatur seperti itu aja harusnya Anda bisa lebih safe, ya, terkait dengan keuntungan, terkait dengan cash flow yang Anda miliki, ya. Nah, ketika Anda sudah tahu, oh ternyata beli barang itu harus dihitung, ya. Maka teman-teman perlu mempertimbangkan menghitung namanya buffer stock, ya. Buffer stock teman-teman, buffer stock ini adalah status untuk stok minimum yang Anda miliki, ya. Kalau sekarang Anda belum punya buffer stock, berarti Anda beli itu sedemikian rupa Anda beli sebisanya, ya, maunya, ya. Problemnya teman-teman, ketika Anda tidak punya buffer stock, Anda tidak punya patokan, Anda beli di angka berapa, nominalnya berapa gitu ya, atau Anda berapa nilai kuantitas maksimum yang Anda miliki, ya. Itu teman-teman bisa mengakibatkan apa? Uang Anda banyak keluar untuk beli buffer stock, beli stok baru, ya. Yang kedua teman-teman, ketika Anda beli banyak stok, actually, ya, dana Anda keluar itu harusnya Anda juga rugi. Kenapa? Karena kalau misalnya dana ini diinvestasikan, Anda bisa dapat untung. Ya. Bayangin kalau misalnya Anda masukin uang 10 miliar ke dalam stok. Kalau 10 miliar ini dibungain 1%, teman-teman. Harusnya setiap bulan Anda dapat tambahan income 100 juta rupiah. Kalau 1%. Ya. Nah, itu belum lagi kalau kita ngomong terkait dengan tempat penyimpanan. Ya. Pak, saya beli barangnya kebanyakan. Akhirnya saya itu harus pinjam gudang sebelah. Nah,
pinjam gudang sebelah itu adalah cost. Ya, yang mana ditimbulkan karena Anda kebanyakan membeli barang. Ya. Bagaimana kalau seandainya Anda ngatur buffer stok sampai akhirnya Anda tidak perlu untuk menyimpan atau menambah kapasitas gudang. Akhirnya apa teman-teman? Anda tidak perlu ngeluarin duit untuk apa? Untuk sewa gudang sebelah. Nah ini tambahan profit lagi untuk teman-teman. Ya. Nah sebenarnya teman-teman banyak cara untuk bisa dilakukan hal seperti ini. Ya. Nah tinggal bagaimana Anda belajar. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut teknik dan strategi untuk Anda bisa ningkatin profit tanpa harus nambah omset atau nambah modal, teman-teman wajib ikutin webinar kami namanya Bisnis Cuan Melimpah, bagaimana Anda bisa dapatin tambahan profit hingga 100% tanpa nambah modal usaha atau nambah omset ya. Buat teman-teman yang pengen belajar webinarnya, silakan Anda lihat linknya di deskripsi. Sekian video ini kami buat. Semoga teman-teman yang nonton tambah insight ya terkait dengan materi hari ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan Anda di-share ke teman-teman yang lain. Anda juga boleh like dan subscribe ya supaya Anda juga bisa selalu in touch ya dengan konten-konten yang kami buat. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan Anda boleh drop pertanyaan di kolom komen ya, akan saya jawab semaksimal mungkin. Atau teman-teman yang pengen bertanya dan dapat respon cepat ya, Anda boleh DM saya di Instagram. Saya akan lebih jawabnya lebih gampang mungkin kali ya di Instagram ya. Sekian buat teman-teman, semoga teman-teman saya akan selalu sehat, selalu diberkati dan selalu happy ya. Bye.